بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله وطلابي rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi yang barakah ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, mengumpulkan kita di salah satu majelis dari majelis-majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, ya sehingga kita bisa selalu memanfaatkan waktu-waktu kita untuk berada di atas jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga juga Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaannya, perlindungannya kepada kita semua, ya ana dan antum semua yang ada di rumah sana, dari perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah wa tullabi hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah, ya pada pertemuan yang kemarin kita telah berbicara ya tentang adab yang ketujuh berkaitan dengan apa ucapan-ucapan atau apa perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang bermimpi ketika tidur, baik itu ketika dia melihat mimpi yang baik ataupun ketika dia melihat mimpi yang buruk. Kemudian juga kita telah berbicara tentang adab yang ke-8, yang itu berkaitan tentang dilarangnya kita ya untuk tidur dengan cara tengkurap. Adapun pada pertemuan kali ini insyaallah taala kita akan menghabiskan ya adab yang berkaitan dengan tidur ini, yaitu adab yang ke-9. Yaqulul muallif rahimahullah ta'ala, al-adab at-tasi' karahiyatun naumi ala sathin ghairi mihjar. Dimakruhkan atau dilarang tidur di atas tempat yang tinggi tanpa adanya pelindung atau pengaman. Jadi kita kalau tidur di atas tempat yang tinggi, di atas atap rumah misalkan, atau tempat-tempat yang tinggi, kita diharuskan melakukan atau menaruh sesuatu yang bisa melindungi kita dari kejatuhan. Wa fihi hadits Ali ibn Syaiban anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi antara dalil atau hadis yang menjelaskan tentang adab yang ke-9 ini, hadis Ali bin Syaiban radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata ala dhahrin, man bata ala dhahri baitin laisa alaihi hijabun faqad bari'at minhu dhimmah. Ya, barang siapa yang bermalam ya di atas rumah atau rumah di bagian atas, laisa alaihi hijabun, namun tidak memiliki pelindung atau pengaman, faqad bari'at minhu dhimmah, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkannya atau tidak memberikan penjagaan pelindungan kepadanya. Wa inda Ahmad, man bata fawqa ijarin aw fawqa baitin laisa hawlahu syai'un yuruddu rijlahu faqad bari'at minhu dhimmah. Begitu juga dari hadis riwayat Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala,
Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man bata fawqa ijarin." Ya, barang siapa yang bermalam di atas rumah atau rumah di bagian atas, laisa haulahu syai'un, di mana tidak ada di sekelilingnya sesuatu yang bisa melindunginya, yang bisa ya mengamankannya dari kejatuhan, faqad bari'at minhu dhimmah, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkannya, tidak memberikan perlindungan kepadanya. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini di adab yang ke-9. Jadi kalau kita bermalam atau tidur di tempat yang agak tinggi, maka kita dianjurkan untuk melakukan atau mendatangkan sesuatu hijab yang bisa melindungi kita dari kejauhan, dari kejatuhan, atau yang bisa memberikan keamanan kepada kita dari kejatuhan. Namun kalau kita lalai, ya kita tidak mengindahkannya, kita tidak menaruh pengaman atau pelindung di sekitar kita, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan penjagaan kepada kita. Dalam hadis yang mulia ini, seakan-akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ya akan ancaman yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan kepadanya. Itu orang-orang yang tidak atau lalai ketika dia tidur di atas tempat yang tinggi. Qala Fadlullah al-Jailani, salah seorang ulama yang bernama Fadlullah al-Jailani, mengatakan annahu yalzamul insan alla yuqassir fi mura'atil asbabil adiyah. Sudah sepantasnya bagi seorang manusia ya untuk tidak lalai dalam memperhatikan sebab-sebab yang mungkin kelihatannya biasa, lijalbi ma yanfa wa daf'i ma yadur, ya untuk atau sebab-sebab yang bisa mendatangkan manfaat baginya atau yang bisa menolak sebuah mudarat ya atasnya. Wa hadzal hadits min adillati dzalik. Adapun hadis yang kita baca di atas ini dalil yang jelas akan bahwasanya ya seseorang yang akan bermalam atau tidur di sebuah tempat yang agak tinggi, maka dia harus ya memperhatikan sebab-sebab atau melakukan sebab-sebab yang bisa melindunginya dari kejatuhan atau yang bisa menyelamatkannya dari sebuah bahaya atau kemudaratan. Fa innan naim qad yanqalib, ya karena yang namanya orang tidur ya terkadang mereka ya berbolak-balik, bahkan terkadang berjalan padahal dia sedang tidur. Fayas'a ila ghairi tariq fayasqud, kemudian dia berjalan ya di sebuah tempat yang ketika itu tidak memiliki pengaman pelindung, maka dia pun akan jatuh, tertimpa sebuah mudarat atau bahaya. Fakana yanbaghi lahu mura'atul asbab al-adiyah, oleh karena itu sudah ya sepantasnya baginya untuk memperhatikan sebab-sebab yang bisa mendatangkan manfaat baginya atau yang bisa menolak mudarat atasnya. Namun barang siapa yang lalai dalam masalah ini, ya maka Allah Subhanahu wa taala mengancamnya dengan ya tidak memberikan penjagaan kepadanya. Namun sebaliknya, faman ta'atal asbab, namun barang siapa yang sudah berusaha ya untuk mendatangkan sebab-sebab yang bisa melindunginya, wa dzakara asmallahi ta'ala, kemudian dia berzikir yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, wa atamada alaihi fahuwa fi dhimmatillahi azza wa jalla, maka ketika itu dia sedang atau bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaan kepadanya. Imma an yahfazahu, bisa jadi Allah akan memberikan penjagaan kepadanya, wa imma an yuthibahu ala ma asab, namun kalau seandainya qadarullah dia tetap jatuh walaupun dia sudah berusaha untuk mendatangkan pengaman, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya pahala ya atas musibah yang menimpanya dan akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an, adab yang berikutnya, adab yang ke-10. Ma yaquluhu an-naim idza istayqadha. Apa zikir-zikir atau ucapan-ucapan yang disunnahkan bagi seorang yang tidur ketika dia bangun dari tidurnya.
syara'a fi haqqin na'im da'awatin wa tilawata ayatin yaquluha idh istayqadha min naumihi wa nahnu dzakiruna laka tarfan minha. Bahwasanya ya syariat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna ini ya telah mensyariatkan untuk orang yang tidur da'awatin ya doa-doa, bacaan-bacaan yang dianjurkan ya untuk diucapkan ketika dia bangun dari tidurnya. Yang pertama, man ta'awwa minal laili falyaqul, ya barang siapa yang mengigau di dalam tidurnya atau bermimpi buruk kemudian dia mengigau di malam hari, falyaqul, maka disunahkan bagi mereka untuk mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sempurnanya fa'an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, adapun dalilnya ini datang dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, man ta'arrah, ya barang siapa yang mengigau ya, di malam hari, faqala, kemudian dia berkata atau berzikir dengan mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah thumma qala Allahumma ighfirli, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, au da'a, atau mungkin berdoa dengan doa-doa yang ia inginkan, ustujiba lahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan pasti akan mengijabahi ya doanya tersebut. Fa in tawadda'a wa shalla, adapun kalau dia teruskan lanjutkan dengan ya berdoa, afwan berwudu, wa shalla, kemudian dia salat, qubilat salatu, maka salatnya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, ini adalah sunnah yang sangat ringan yang bisa kita ucapkan ketika kita mengigau ketika atau dalam tidur kita, maka keutamanya sangat besar. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi setiap doa yang kita ucapkan ke kala itu, dan kalaupun kita berwudu kemudian salat, maka salat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian adapun doa yang kedua atau bacaan yang kedua, tilawatu al-ush lil ayat al-khawatim min surati Ali Imran. Yang kedua, kita juga dianjurkan ketika bangun dari tidur kita untuk membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Warada dzalika fi hadits Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qissati mabitihi 'inda khalati Maimunah. Sebagaimana dikisahkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ketika beliau bermalam di rumah bibinya ya Maimunah, yang Maimunah adalah salah satu istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza intasafa al-lail atau qablahu biqalil, ya ketika sampai di tengah malam atau sebelum atau sudahnya sedikit, istayqadha Rasulullah, beliau melihat Nabi kita sallallahu bangun dari tidurnya, fajalasa yamsahun naum, beliau duduk dan mengusap ya bekas tidur dalam diri wajahnya. Thumma qara'a, kemudian beliau mengucapkan 10 ayat yang terakhir dari surah Ali Imran. Thumma qama ila shannin mu'allaqatin, kemudian bangun ya dari tempat tidurnya menuju sebuah kendi yang digantung. Fatawadda'a, lalu beliau berdoa, minha fa ahsana wudu'ahu thumma salli, beliau menyempurnakan wudunya kemudian salat setelah itu. Dari hadis yang mulia ini jelas bahwa Nabi kita SAW ketika bangun dari tidurnya beliau membaca ya 10 ayat yang terakhir dari surat Ali Imran. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun bacaan yang ketiga yang juga kita dianjurkan untuk membacanya ketika bangun dari tidur, qaulu alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini doa atau zikir yang sering kita dengar, bahkan ini juga yang sering kita ucapkan ketika bangun dari tidur kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dalilnya jaa dzalika fi hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Hudzaifah bin Yaman bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam atau beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza awa, dahulu
Nabi kita Muhammad SAW ketika datang atau menuju ya tempat tidurnya, qala bismikallahumma amut wa ahya. Wa idza qama, dan ketika beliau bangun beliau mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Alhamdulillah kita sudah selesai dari bab adabin naum. Mungkin pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu babu adab as-safar. Wassallallahu wasallam ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.